Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah, Menara Syariah, kawasan CBD, Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Dudu. Masyaallah. Ini pakai jas abis tesis S2. Oh bukan, Belum. ini memang style saya begini. Stylenya ya. Saya orangnya walaupun orang susah, tahu orang susah? Apa tuh susah? Susah untuk dilupakan. Aduh. Makanya pakai jas. Pakai jas ya. Pakai jasnya harusnya jas merah dong. Jas apa? Jas merah. Jas merah kenapa tuh? Jangan sekali-sekali melupakan Sejarah. Iya ya. Jangan sekali-sekali melupakan wanita yang ramah. Masya Allah. Manusia yang ramah. Iya. Kayak Ustadz Encep. Kang Bedu beli bedu di Tomang. Cakep. Beli dadu di Tomang. Cakep. Kang Bedu kumaha damang. Main-main ke rumah Padulah. Cakep. Alhamdulillah. Nah, ini juga yang kabar baik juga sudah ada di depan kita. Siapa Kang Dudu? Para calon bidadari surga. Pasti solehah. Masya Allah, lihat di tampangnya bukan hanya soleha, Tapi juga memang sudah waktunya. waktunya apa? Waktunya mendengarkan tausiah. Oh mendengarkan Saya kan udah mikir kemana-mana ya Bu ya. Iya. Mendengarkan tausiah. Karena sudah gak sabar. Jadi langsung saja kita sapa yang hadir Siap. jamaahnya ya. Sudah ada jamaah dari Majelis Taklim Nurul Aman Cibubulang Bogor. Majelis Taklim Al Barokah Kalimati Jakarta Barat. Baik, kalau gitu kita sapa dulu ya jamaah hadir ya Bu. Jangan lupa kalau Bu bilang Jalan Dakwah BTV, jamaah bilang meraih berkah. Menuju jannah. Ya, meraih berkah, tangannya gini Bu. Terus menuju jannah ya. Meraih berkah, menuju jannah. Meraih berkah. Meraih berkah. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Bu. Wah, enak Bu ya. Bu. Senam wajah Bu, senam wajah. Jadi pagi-pagi biar nggak kaku mukanya Bu ya. Sosok ayah itu memang penting banget dalam hidup kita. Jadi pas waktu kita kecil, kalau kita kenapa-napa pasti tempat ngadu pertama kita adalah ke ayah. Pokoknya ayah itu seperti superhero buat anak-anaknya. Superhero itu apa bahasa kitanya? Super itu hebat. Pahlawan. Iya, superhero itu pahlawan. Pahlawan. Jadi tapi ini bukan taman makam, tapi ini pahlawannya Bu ya. Jadi pahlawan tuh kayak pelindung lah ya. Betul. Yang selalu ada dibutuhkan setiap orang membutuhkannya. Betul Jadi sekali. pahlawan. Nah, tapi sayangnya nggak semua anak dikasih kesempatan untuk tumbuh bersama ayahnya sampai dewasa Bu. Karena ada yang takdirnya harus kehilangan ayah di usia yang masih kecil. Atau juga harus ada yang kehilangan ayah di usia yang Sudah beranjak remaja. Nah ini yang mau kita bahas tentang hilang ayah, hilang arah. Saat sosok ayah tiada, biasanya hidup kita langsung mulai tidak tentu arahnya. Seperti apa? Langsung saja kita dengarkan tausiah bersama Ustadz Encep Syihabuddin. Silakan Uus. Terima kasih Kang Dudu. Sama-sama Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bumbu, beli ayam,
beli cupang di Sukabumi. Ibu-ibu yang jawab salam makin disayang suami. Amin ya robbal. Dulung dung pak dung dung. Kok pret? Itu siapa yang pret barusan? Dung dung pak dung dung. Bukan pret. Gitu bu. Masa pret. Dung dung pak dung dung. Dung dung pak dung dung. Ces ces pak ces ces. Ah, Udah? Udah maaf. Boleh saya lanjutkan? Boleh, maaf. Ya, Sekarang saya lanjutkan. Iya maaf. Dan namanya juga sama ibu-ibu kan harus akrab ya. Saya lanjutkan. Iya maaf. Saya lanjutin Bu. Iya. Saya lanjutin ya. Bu. Uus bukan Dudu. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Sudah tahu tema ngaji kita hari ini apa? Hilang ayah, hilang ayah bagi seorang anak memang sangat penting sekali. Setuju Ibu? Buat ayah-ayah dimanapun berada, insya Allah kita akan menjadi ayah-ayah yang hebat dan menjadi ayah yang menjadi panutan buat anak-anaknya. Amin ya robbal. Bahkan dalam pepatah Arab disebutkan bahwa al-abu huwal batolul awal fi hayati ibnihi wal hubbul awal fi hayati ibnatih. Ayah itu ibu, bapak, bagi anak laki-lakinya pahlawan pertama dan bagi anak perempuannya cinta pertama. Makanya tadi saya sampaikan sosok ayah sangat penting untuk seorang anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Makanya saya, Kang Bedu, juga ayah-ayah yang ada di sana, bagaimana caranya sempatkan waktu kita untuk bisa mendidik anak-anak kita sehingga yang menjadi pahlawan pertama mereka bukan orang lain tapi kita sebagai ayahnya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang banyak anak-anak, tapi mudah-mudahan anak-anak kita tidak ya Ibu ya. Banyak anak-anak kita yang mereka harus kehilangan ayah. Kenapa ayahnya? Ayahnya sudah duluan dipanggil oleh siapa? Oleh Allah. Ditinggal wafat oleh ayahnya ketika dia kecil. Dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Sedangkan ayah itu bukan hanya sebagai teladan. Ayah sebagai pembimbing. Ayah sebagai petunjuk arah. Ketika ayahnya nggak ada, mudah-mudahan jangan sampai hilang arah. Bagaimana caranya agar anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia masih kecil butuh bimbingan ayahnya? Yang pertama, perkuat keimanan anak-anak kita. Sampaikan ke anak-anak kita, ihfazillah yahfazka. Yang pertama, ihfazillah, jaga Allah, maka Allah akan menjaga, maka Allah akan membimbingmu, maka Allah akan mengarahkanmu. Jadi buat anak-anak di luaran sana yang tidak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk dari ayahnya, jangan khawatir karena kita masih punya siapa? Masih punya Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Bu. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Kang Dudu. Terima kasih. Jamaah boleh tepuk tangan untuk Uus. Ya.
Memang kalau diibaratkan dalam sebuah kehidupan ya, dalam sebuah pelayaran, ayah adalah seorang nahkoda. Nahkoda. Ya, yang mengarahkan kapal akan berlayar kemana. Mm-mm. Ya, anak-anak dan istrinya sebagai penumpang. Betul sekali. Kalau ayahnya lompat ke laut, nah yang bawa kapalnya siapa? Itu dia. Maka akan kehilangan arah tuh. Betul sekali. Dan satu lagi Bang Mudu. Iya, Kehebatan seorang ayah apa? apa? Ayah itu huwa dzakallazi tatlubuhu najmatain fayaudu. Maka dia akan balik lagi. Ayah itu kalau kita minta 2 bintang di langit, maka Allah akan bawa ke kita bukan 2 bintangnya tapi langit-langitnya dia bawa. Wah. Ayah tuh begitu. Luar Kita biasa. mintanya 1. Iya. Allah ayah bawain banyak Kang Bedu. Iya, iya. Itu saking sayangnya sama kita. Bener, pantesan ya dulu ada teman saya Gimana tuh? minta sama ayahnya, ayah aku minta pisang dong. Mm-mm. Dibawa sama monyet-monyetnya. Saking pengen nyenengin anaknya tuh. Nyenengin anaknya. Tapi Monyet- emang bapak-bapak begitu. Pisang dimakan sama monyet dibawa sama monyet-monyetnya tuh. Bapak-bapak nih, Iya. kalau disuruh belanja sama bininya, Iya, disuruh beli penyedap rasa 1 saset. terus saset. Beli serenceng. Renceng. Bener nggak, Bu, bapak-bapak? Iya. Disuruh penyedap rasa-rasa sapi, sapi-sapinya dibawa. Iya. Luar biasa emang tuh ayah kita emang bener-bener ya. Makanya hati-hati. Iya. Hati-hati kalau ibu-ibu diruqyah sama bapak-bapak. Ah, Takutnya diruqyah ayat kursi. ah. Ayatnya dibacain, kursinya dilemparin. Hati-hati. Baik, jamaah kalau gitu siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Wah, ini mau ngeri saya kalau gini. Iya. Banyak, silakan. Bang Mudu banyak silahkan. Banyak ya. Oke, Ibu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dari Majelis Taklim Al Barokah, Komplek Departemen Agama Kalimati Cengkareng. Kalimati Cengkareng. Ibu Nina ya. Ibu Dina, Nina, iya. udah bangun Bu? Takutnya masih bobo. Itu Nina. Ini Nina bobo. Ibu Dina kan? Iya. Aduh, saya mohon maaf Bu. nggak Dina. Dina. Dina naon. Ya, Dina Poe. Silakan Ibu. Mohon izin bertanya Ustadz. Silahkan. Saya masih mempunyai anak yang masih kecil. Semana kecilnya Bu? Segini? Segini? Anak saya dekat sekali dengan ayahnya. Segini dekatnya Bu. Dekat tuh. Gak usah dianggap Oh, iya. gitu dong. Tapi qadarullah suami saya sebulan yang lalu meninggal Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. karena padahal anak saya dekat sekali dengan ayahnya. Kemana-mana, jalan-jalan dia selalu bersama dengan ayahnya. Bahkan sholat Jumat berpakaian baju koko pun mereka selalu sama warnanya. Baik. Pada suatu malam anak saya bertanya kepada saya, "Bunda, bagaimana kalau abang besar nanti? Siapa yang mau mengajarin abang naik motor? Mengajari abang memasang gas?" Saya cuma bisa berdiam dan menangis mendengar pertanyaan anak saya itu, Ustadz. Yang saya mau tanyakan kepada Ustadz, bagaimana saya bisa menguatkan anak saya? Jujur, saya sendiri tidak kuat, Ustadz. Karena sudah ditinggal dengan suami saya. Cukup itu aja, Ustaz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina, kehilangan seseorang yang paling kita cintai itu memang luar biasa sakit banget. Setuju ya Bu ya? Tapi harus kita ingat,
harus jadi pelajaran bagi kita bahwa setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul. Ketika ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi dipanggil oleh Allah, sedih boleh Ustadz? Boleh, manusiawi. Yang tidak boleh meratapi. Justru yang harus kita jadikan apa? Pelajaran. Masalahnya ini si ibu gimana cara ngasih tahu ke anaknya? Karena biasanya anaknya ke masjid bareng, kadang pakai baju juga samaan. Sampai anaknya berpikir, nanti kalau saya sudah besar, yang ngajarin saya naik sepeda motor siapa? Yang ngajarin masang gas juga siapa? Karena yang namanya meninggalkan tiba-tiba ya Bu ya, tidak ada rencana sebelumnya. Ibu sampaikan ke anaknya dengan penuh rasa kasih sayang. Pertama, ajarkan ke anak ibu tentang menerima takdir. Setiap kita pasti akan kembali, setiap kita pasti akan pulang kepada pemiliknya. Wa ma minkum illa dhaif wa maluhu ariyatun, kata Ibnu Mas'ud. Setiap kalian adalah tamu dan setiap yang kita miliki harta kita titipan. Kalau kita tamu otomatis kita akan pulang ke rumah kita, betul Ibu? Rumah kita yang sesungguhnya di mana? Di akhirat Ibu. Di sini mah kita hanya sampaikan ke anaknya, nah nanti juga kita akan nyusul papa. Jadi kamu jangan sedih. Justru yang sekarang harus kita lakukan adalah bagaimana agar ayah bahagia dan tenang di sana. Dengan cara apa? Nah, yuk ikut mama. Sini. Wudhu dulu, ambil sejadah, kita doakan ayahnya. Mudah-mudahan ayah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Gitu ya Ibu Dina. Kemudian yang terakhir, ajarkan tentang kesabaran. Di Al-Baqarah jelas Ibu ya. Wabashiris sobirin. Berikan kabar gembira untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar yang akan diberikan kabar gembira oleh Allah? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar yang akan diberikan kabar gembira oleh Allah adalah ketika dia dapat musibah, ditinggalkan oleh orang tercinta, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan suami ibu tenang dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, bagaimana Ibu Dina, mudah-mudahan ya Ibu Dina juga bisa tampil sebagai pengganti sosok ayah bagi anak ibu ya. Paling tidak menguatkan anak-anak ibu, dilatih kesabarannya. Betul. Dan diberikan pemahaman bahwa kita semua nanti juga akan pergi. Pasti. Meninggalkan dunia ini, ya kan? Kita akan dapat gilirannya. Dapat gilirannya bahwa dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Betul sekali. Jadi kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini gitu Bu ya. Semua sementara. Yang kekal Hanya di akhirat. akhirat. Di surga yang akan Di abadi. surga nanti. Baik, tepuk tangan dong buat Ibu Dina. Baik jamaah, setelah ini nanti kita akan kembali lagi. Nanti Uus masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, kehilangan ayah, kehilangan arah. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.